Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para asatidzah, para ustadz, senior-senior, guru-guru kami, khususnya di DPC Kasihan. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus DPC Kasihan, Mas Dwi beserta dengan teman-temannya. Yang kami hormati pula kader, simpatisan, relawan beserta dengan keluarganya. Wabil khusus pada kesempatan kali ini yang kami hormati guru kami, beliau pendiri Fosmakiu. Nah, bersama dengan kami di forum masyarakat digital Al-Quran. Nah, dan saat ini beliau insya Allah nanti akan memberikan tausiah robani kepada kita, akan memberikan mauidhah hasanah kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini kalau buatan wantun duduk di samping beliau gitu. Ada ini kursinya Ustadz, sanes kursinya Dewan ketika ini. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang atas karunia-Nya dipertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Syawalan dan juga halal bihalal. Ini tradisi yang sangat perlu dan penting sekali untuk kita lestarikan bersama, karena sejujurnya tradisi Syawalan dan halal bihalal ini mempermudah kita di dalam bertemu dengan sesama manusia, di dalam bertemu dengan orang-orang yang terlibat pergaulan dengan kita, untuk saling mengikhlaskan semua kesalahan dan kemudian sama-sama nantinya berusaha berikhtiar bersama untuk memperbaiki diri. Tadi malam baru saja kebetulan di Pajangan ada salah satu kegiatan bersama dengan salah satu pondok pesantren di Pondok Pesantren Arif Salah, yaitu Kiai juga menyampaikan bahwasanya nek teng Arab niku ajeng saling memaafkan itu tuh gengsi-gengsinan. Nah, gitu, soalnya buatan ketemu harus meminta dan lain sebagainya. Botol kan namung tinggal celung lungo gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan budaya masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, ini kita untuk meminta maaf sudah terbantu dengan adanya syawalan dan halal bihalal. Apalagi ketika saat ini kita sudah mengenal adanya ikrar syawalan. Bonus pokoknya saling mengikhlaskan, rasa salaman, dibatin, lah aku sakjane yo rada gengsi-gengsi piye njaluk ngapura. Tapi kalau semua ikrar sawalan dengan ketulusan hati, nah insya Allah ini akan mempermudah kita untuk memperbaiki hubungan-hubungan kemanusiaan yang sebaik apapun manusia pasti ada salah dan khilafnya. Apalagi ketika kita pilih sejarah, ternyata halal bihalal sendiri memiliki nuansa yang sangat kuat di dalam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pernah satu masa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, beliau bertemu dengan salah seorang ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada waktu itu beliau menanyakan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dengan situasi politik dan semua dinamika yang ada pada waktu itu, disintegrasi bangsa itu sedang kuat-kuatnya, sedangkan di sisi yang lain itu serangan-serangan agresi militer dari luar itu juga masih kuat menuju ke Indonesia. Bagaimana nih cara kita agar bisa sa'yuk sa'iko kapti, menyatukan semua perbedaan, kemudian menghilangkan semua sekat, membangun persatuan dan juga kolaborasi. Nah, pada waktu itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Insinyur Soekarno sebuah usulan yang sampai dengan saat ini dilestarikan dalam budaya masyarakat di Indonesia dan juga dilestarikan oleh rekan-rekan di DPC PKS Kecamatan Kapanewon Kasihan, yaitu halal bihalal. Kalau silaturahmi itu sudah biasa, pengajian itu sudah biasa, tapi halal bihalal ini memiliki satu fokus yang lebih kuat, yaitu untuk saling mengikhlaskan semua kesalahan, saling dinolkan kembali, kosong-kosong, siap adu penalti. Nah, dan menatap hari depan dengan tanpa ganjalan apapun. Nah, alhamdulillah adanya halal bihalal ini kita harapkan bersama semoga bisa menjadi momentum bagi kita untuk menghilangkan semua kesalahan-kesalahan adami, semua kesalahan-kesalahan insani selama sepanjang pergaulan-pergaulan kita. Ketika kesalahan sudah dihilangkan, ganjalan sudah dihilangkan, persatuan bisa bisa dibentuk pada waktu itu, akhirnya bangsa Indonesia ini memiliki langkah yang lebih ringan untuk menuju ke arah yang sama.
Nah, dikumpulkan pada waktu itu politisi-politisi, dikumpulkan pada waktu itu ulama-ulama, dikumpulkan pada waktu itu semua stakeholder-stakeholder, tokoh-tokoh nasional di Republik Indonesia, kemudian halalan dihalalin. Saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. Karena sebaik apapun manusia, sebaik apapun insan, pasti di situ akan menjadi mahalul khotok wanisya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami juga secara pribadi maupun secara institusi, tadi kalau sampun matur, ini apa namanya, kalau seumpama secara institusi ya berarti DPD atau di DPRD Kabupaten Bantul saat ini. Nah, ini kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan semoga ke depan kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kebaikan demi kebaikan yang sudah kita jalankan di Ramadan. Karena dulu saya ingat Ustadz Agung Santoso itu dalam sebuah tausiahnya itu pernah menyampaikan bahwasanya salah satu tanda diterimanya amal adalah kita dipermudah untuk melanjutkan amal kebaikan tersebut dan mengembangkan amal kebaikan tersebut. Nah, sehingga kita berharap bersama semoga Ramadan yang telah kita lampaui diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai sarana untuk perbaikan diri kita dan sebagai fondasi bagi kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kami juga aturkan terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang rawuh di sini atas semua partisipasi, atas semua kontribusi, atas semua ikhtiar yang telah dilaksanakan di dalam pemilu legislatif 2024. Alhamdulillah, secara umum pemilu berjalan dengan lancar. Secara umum Bantul, Kabupaten Bantul, ini termasuk kabupaten dengan PSU paling sedikit. Nah, meskipun PSU-nya kebetulan dikasihan, gitu. Kebetulan PSU-nya dikasihan, gitu. Akan tetapi termasuk terhitung semua proses rekapitulasi, tabulasi itu terhitung paling lancar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten kota yang lain di Indonesia. Kasus juga relatif minim dan alhamdulillah partisipasi masyarakat dengan berbagai macam pendekatannya, dengan berbagai macam karakteristiknya, ini memiliki partisipasi yang sangat signifikan bahkan dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Adapun berkaitan dengan pilihan yang kok jadi nggak sesuai hasilnya dengan yang kita kehendaki, maka itu bagian dari demokrasi dan itu bagian dari proses yang sangat panjang nantinya menuju masyarakat yang matang. Nah, sehingga kita berharap semoga kebaikan-kebaikan edukasi ini akan selalu berjalan sehingga kita bertemu dengan kondisi situasi masyarakat Indonesia yang semakin matang, semakin dewasa di dalam berdemokrasi dan semakin cerdas di dalam menentukan pilihan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi bapak-bapak, so ibu-ibu, semuanya yang hadir di sini. So adik-adik, nah ini adik-adik ini juga banyak berperan. Ini bapak-bapak kali ibu-ibu digendoli buatan angsal medal. Nah, ini suara PKS ya buatan sesignifikan ini. Nah, dan melaporkan juga, izin melaporkan mewakili DPD, alhamdulillah capaian untuk PKS kali ini baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat ini alhamdulillah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut tentunya dari kerja keras kita bersama, baik di tingkat kabupaten, alhamdulillah kita sudah naik nih, dari zona was-was gitu, zona was-was yang cukup mepet dengan zona degradasi. Nah, alhamdulillah kita sudah cukup naik dan nanti ke depan semoga kita bisa semakin mengokohkan capaian kita untuk tingkatan-tingkatan tersebut. Di tingkat provinsi juga alhamdulillah, ini mohon izin menyampaikan, di tingkat provinsi untuk tingkatan Bantul Barat, itu alhamdulillah kita berada di 3 besar. Sesuai dengan amanat dari DPP. Di bawah PDIP, kemudian di bawah Gerindra. Dengan Gerindra selisih 4.000 suara. Dengan PDIP, ini kira untuk kata nih bicara. Nah, buatan apa gitu, namanya juga ikhtiar dan berproses. Akan tapi kita berada di peringkat ketiga. Kalau dipanggil 3 besar itu alhamdulillah nama PKS terpanggil. Nah, khususnya untuk Bantul Barat. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa semakin meningkatkan, memberikan kontribusi yang semakin luas bagi seluruh warga masyarakat. Untuk tingkat pusat ini juga alhamdulillah secara signifikan ini khususnya untuk Kabupaten Bantul kita mendapatkan ada banyak sekali capaian-capaian yang menggembirakan.
Nah, meskipun untuk tingkatan DIY secara keseluruhan ini masih terbatas peningkatannya, akan tapi kita harapkan dengan proses yang kita jalankan secara istiqomah, insya Allah kita akan mampu mendapatkan hasil yang lebih memuaskan, dan ke depan kita mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak, manfaat yang lebih luas bagi seluruh warga masyarakat. Pada kesempatan kali ini tidak lupa pula kami juga memohon bantuan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang rawuh di dalam kesempatan kali ini. Memenangkan pemilu itu tidak mudah. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu juga merasakan. Akan tetapi jauh lebih sulit lagi adalah bagaimana cara kita mengisi kemenangan. Nah, jangan sampai antara kekuasaan dengan izah, dengan kemuliaan itu dipisahkan. Semoga dengan semua capaian-capaian politis yang kita dapatkan, ini kita perlu mengisi agar nantinya semua kewenangan yang dimiliki ini akan memberikan dampak izah yang juga akan naik, kemuliaan yang juga akan naik. Semuanya dari Allah, semuanya yang memberikan adalah Allah, dan tugas kita adalah mengikhtiarkan bersama-sama. Dan kita berharap bersama, semoga nanti ke depan ini kita mampu untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan yang jauh lebih optimal. Masya Allah, ini dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Kau yang paling pojok tengah wonten Pak Guswip ini kok. Nah, itu alhamdulillah ini penuh dengan kader dan juga relawan dari Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun menunya soto jadi buatan kupat, jadi buatan sakit tiga laku papat untuk tema sawalan gitu, atau lontong ben olone potong. Nah, itu nggak bisa dijadikan sebagai tema sawalan. Tapi penuh ini alhamdulillah, dan semoga ini merupakan cerminan bagi kita agar nanti ke depan ini kita semakin berkembang dan berkembang. Sekedar menginformasikan, dari Komisi A kemarin sudah melakukan rapat intens dengan Dukcapil untuk membuat proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2028. Jadi 2028 diprediksi masyarakat Kabupaten Bantul ini jumlahnya sudah lebih dari 1 juta, Pak. Sekarang sudah berada di tingkatan 976.000. Cuma tinggal 24.000. Cuma tinggal 24.000 lagi. Ya, kalau lihat tingkat pertumbuhan, khususnya kalau lihat tingkat pertumbuhan kader PKS jadi di keluarga masing-masing itu sepertinya masih akan naik gitu. Di masyarakat secara umum ini alhamdulillah. Ini juga kita memprediksi nanti 2028 akan lebih dari 1 juta. Nah, terus pentingnya apa, Mas? Pentingnya adalah ketika nanti pada penetapan DPT, jumlah penduduk kita itu sudah berada di atas angka 1 juta, maka total kursi di DPRD Kabupaten Bantul akan naik dari 45 menuju 50 kursi. Dan ketika nanti akan naik dari 45 menuju 50 kursi, Dapil Kasihan Sedayu ini insya Allah akan masuk zona dapil 8 kursi. Kira-kira kalau zona dapil 8 kursi, ini kita mulai ngawang-ngawang ket saat ini untuk dapat 2 kursi itu mungkin apa boten? Insya Allah. Nek 7 kursi pancen abot, Pak. Kalau boten itu. Karena kami bukan motivator ya, ajeng betah motivator mungkin undang sinten yang akan motivasi itu. Kita rebut kursi dan lain sebagainya. Kenyataannya kalau 7 kursi memang sulit. Tapi nanti insya Allah kita sudah akan mulai masuk di zona 8 kursi. Asalkan kita istiqomah, asalkan kita mampu untuk menggalang mengedukasi masyarakat. Nah, insya Allah capaian nanti akan melonjak secara signifikan, dan kabar gembiranya adalah dari semua partai-partai yang ada itu yang memiliki peluang untuk di sini di mana Kasihan Sedayu yang memiliki peluang tumbuh secara signifikan lagi itu ya bisa dihitung dengan jari. PDI sekarang sudah mendapatkan 2 kursi. Ajeng nambah telu, ngoyo woro. Nggak bisa. PKB sudah 1 kursi. Untuk naik ke 2 kursi, nah ini ada beberapa kendala. Terus kemudian partai yang lain, Golkar, ini mungkin kenaikan temporer ya bisa kita sebut. Karena sebenarnya secara struktural ini tidak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Nah, ketika hal tersebut nanti mampu kita dampingi dengan akselerasi percepatan yang lebih baik dari Partai Keadilan Sejahtera, insya Allah atas izin Allah dan atas ikhtiar kita bersama masuk ke zona 2 kursi untuk dapil 6, ini bukanlah sesuatu yang terlalu jauh dari angan kita. Amin ya robbal alamin. Ketika kita masuk ke zona 2 kursi, maka semua peta di DPRD akan berubah. Saat ini kita sudah mendapatkan pimpinan, akan tapi masih pimpinan ke terakhir.
Jadi wakil ketua DPR, wakil ketua 3. Ya, jadi nek Bapak di absen mulai ketua hadir. Nah, ini kan baris paling buri Pak Husain, Pak. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai masuk ke zona 2 kursi, insya Allah kita akan merangsek menuju ke wakil pimpinan 2 atau wakil pimpinan 1. Matur nuwun, mohon maaf atas salah dan khilafnya, dan mohon maaf juga ini kalau kita ngeriki acara olahraga bersama, sarapan pagi dan lain sebagainya, jebul badian sedanten. Jadi karena tadi ada acara di Mualimin dan juga di Pondok Pesantren Nasrul Minallah, nah akhirnya datang ke sini belum ganti kostum. Mohon maaf, menawi pun ternyata agak salah kostum sedikit. Mau dipinjami pecis sama Ustadz Agung Santoso, boten wantun tadi lho. Wong lenggah kursi jajaran Ustadz Agung Santoso mau boten wantun. Apalagi menggunakan pecis. Matur nuwun, bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.